Tuntutan dari alam kubur. Kisah misteri ini terjadi di sebuah desa terpencil di pesisir pantai. Malam itu suasana desa di tepi pantai selatan Sunda itu begitu mencekam. Udara dingin yang menggigit sekujur tubuh membuat sesosok laki-laki yang bernama Haryadi meringkuk sambil memeluk sebuah guling. Dia tak pergi melarut malam itu. Dia merasa sebadannya kurang enak, seperti akan didera sakit. Suasana begitu sepi, senyap, tiada suara. Tidak rengekan manja sang istri yang mengeluti dadanya saat memadu kasih. Tiada lagi desahan-desahan napas menggelora yang membawanya terbang ke angkasa. Haryadi kini merasa seorang diri di dunia yang fana ini. Entah mengapa malam yang semakin larut membuat Haryadi semakin tersiksa oleh rasa sepi. Sayup-sayup suara jangkrik dan binatang malam di kejauhan sana seolah menertawakan kesunyian dirinya. Ingin dia berteriak, mengumpat dan memaki, tetapi kepada siapa umpatan dan makian itu harus ditujukan. Semua yang terjadi memang akibat usulnya yang edan, bahkan nyaris tak berperan. Dan malam ini adalah malam yang dijanjikan almarhum istrinya, agar dia menemuinya di tanah pekuburan. Bagaimana mungkin istrinya yang telah mati beberapa hari silam itu memintanya bertemu? Lelaki berotot kekar itu menerawang ke atas langit-langit guguknya yang reyot dimakan usia. Dia tak pernah merasa seperti ini. Dia tak merasa begitu tersiksa dengan masa lalunya. Dan dia tak pernah teringat pada istrinya yang mati dengan tragis itu. Tapi malam ini benar-benar terasa lain dalam kesunyian yang nyaris sempurna. Lamat-lamat Haryadi malah seperti mendengar kembali suara istrinya sebelum dia memaksakannya untuk melakukan perbuatan niscaya itu. Bila anak kita lahir, apa yang Akang inginkan dariku? Tanya istrinya. Haryadi tidak lekas menjawab. Hatinya tengah dipermainkan oleh suatu keinginan yang aneh. Sulastri istriku, dan sesuatu yang ingin aku sampaikan padamu, katanya saat itu. Sulastri memandangi suaminya dengan bola matanya yang penuh dengan kemurnian cinta. Dia pasrah dan begitu tulus menyayangi Haryadi, pria yang telah berhasil merebut cintanya. Dia bahkan rela meninggalkan orang-orang yang dikasihnya demi cintanya yang tulus. Dia tak peduli dengan segala hujatan dan ultimatum dari kedua orang tuanya. Sulastri sama sekali tak mengira bahwa lelaki yang digila-gilakannya itu kelak justru akan menjatuhkan vonis kematian atas dirinya. Malam itu Haryadi masih ingat ketika mereka lama saling terdiam. Bibir Sulastri yang ranum terbuka kecil menantikan gerangan apa yang akan disampaikan oleh lelaki yang telah menjadi suaminya, yang sebenarnya tidak disetujui oleh kedua orang tuanya itu. Sampai akhirnya terdengar suara lemah dari mulut Haryadi. Setelah dia menarik napas panjang, Lastri, sebelumnya aku minta maaf. Mungkin impianmu tidak akan menjadi kenyataan. Terpaksa ini kita lakukan. Bukan karena aku tidak mencintai kamu dan anak yang kini kau kandung itu, tapi sekali lagi aku terpaksa mengusulkan hal ini. Akang minta maaf pengertianmu. Lastri, ucap Haryadi yang seperti ragu untuk mengungkapkan isi hatinya. Sulastri bingung, apa sih sebenarnya yang Akang inginkan? Tanyanya sambil menatap wajah Haryadi dengan tatapan kosong.
Dia sungguh tak mengerti dengan apa yang dimaksud oleh suaminya. Dia hanya tahu bahwa suaminya sangat mencintainya. Malam itu Sulastri hanya diam dan menunggu. Sementara itu Haryadi memperhatikan wajah istrinya dengan seksama, seakan mencari tahu reaksi Sulastri. Setelah menenangkan sejenak gemuruh hatinya yang kian keras, barulah Haryadi melakukan kata-katanya. Begini Lastri, oleh karena keadaan kita yang sungguh terjepit, aku minta kau sudi melakukannya untukku. Kamu mau kan? Ucap Haryadi. Maksudmu melakukan apa? Tanya Sulastri gemetar, karena selama ini memang tak pernah membantah setiap kemauan suaminya. Bagaimana kalau kita gugurkan saja anak yang kau kandung itu? Jawab Haryadi liris, seakan dia sendiri penuh keraguan untuk mengusulkan ide gila itu. Kang, oh hanya itu, suara keluar dari bibir mungil milik Sulastri. Kemudian terdengar isakan halus dari rongga dadanya. Dia lali memeluk bantar. Haryadi mendekati dan membelai dengan lembut rambut Sulastri. Lelaki itu mengucup tengkuk istrinya lalu membalikkan wajahnya. Lastri, dengar dulu, Akang tuh perasaanmu, aku pun sebenarnya tak mau melakukannya. Tapi keadaan kita, Lastri, keadaan kita, kau tahu betapa besar biaya yang harus kita keluarkan untuk merawat anak kita kelak. Kita masih sangat miskin, sedangkan kau tahu orang tuaku tak mungkin dapat membantu. Keadaan mereka hampir tak berbeda dengan kita. Sementara orang tuamu jelas masih memusuhi kita, tutur Haryadi dengan suara parau. Lastri, bukanlah lebih berdosa bila kita tak mampu merawat anak kita kelak? Nanti setelah keuangan kita sudah memungkinkan, kita bisa memiliki selusin anak, tegasnya. Haryadi sengaja menekan kata selusin anak untuk menunjukkan perasaannya sendiri yang sesungguhnya penuh dengan ketakutan. Dia melihat ke atas dan merasa Tuhan amat murka atas tindakannya. Namun di pihak lain, iblis terus membakar hatinya agar Haryadi lebih mengeraskan tekad jahatnya. Pada akhirnya Sulastri terbius oleh bujuk raruan suaminya. Meski ada rasa khawatir dengan kandungannya yang telah berusia 4 bulan itu, tapi dia tak kuasa berbuat apa-apa. Dia tak mampu melawan kehendak suaminya yang takut menghadapi kenyataan. Ya, sebagian kepala rumah tangga yang tak memiliki pekerjaan tetap. Hanya Haryadi tiba-tiba memang menjadi seorang pengecut. Dia sepertinya tak percaya bahwa Tuhan Maha Kuasa dan adil atas semua makhluknya. Haryadi memang picik sehingga iblis menari-nari atas kemenangannya. Tiga bulan silam, pagi-pagi sekali Haryadi mengajak Sulastri pergi ke rumah seorang dukun yang terkenal. Setelah sepasang suami istri itu mengutarakan maksud kedatangannya, sang dukun mengodorkan semacam ramuan yang harus diminum Sulastri agar kandungannya keluar sebelum saatnya. Walaupun rasanya sangat pahit dan sepat, Sulastri tetap memaksakan diri untuk meminumnya. Memang tanpa memerlukan waktu lama, ramuan itu langsung bereaksi. Perutnya terasa mulas dan sakit luar biasa. Ingin dia menjerit, tapi dengan sekuat tenaga ditahannya. Sementara itu sang dukun terus memijat perutnya ke atas dan ke bawah. Sekitar setengah jam setelah
Dipijat terus-menerus oleh dukun itu, sakit di perut Sulastri agak berkurang. Sebelum sang dukun mengizinkan mereka pulang, Sulastri disodori ramuan yang haus diminumnya lagi di rumah. Namun ketika hari itu baru saja sampai di rumah, Sulastri kembali merasakan kesakitan yang luar biasa. Walau berusaha menahan, tapi erangnya makin lama makin melengking tinggi. Melihat keadaan istrinya yang begitu rupa, Haryadi tentu saja menjadi sangat cemas. Cukup lama Surasi bergulat dengan kesakitannya, sedangkan Haryadi hanya bisa bingung tanpa tahu apa yang harus dilakukannya. Keadaan Sulastri semakin parah ketika darah mengucur deras membanjiri kedua pangkal pahanya. Disusul kemudian gumpalan darah terhitam-hitam. Terdengar suaranya merintih pilu dan menyayak hati bagi siapapun yang mendengarkannya. Tapi sesaat berselang Sulastri terdiam dan tubuhnya tak bergerak-gerak lagi. Napasnya yang tadi bergemuruh kini lenyap dan berganti ketenangan. Yang tak berirama, wajahnya tampak begitu pucat. Ya, Sulastri akhirnya mati karena kehabisan darah. Melihat peristiwa tragis itu, spontan Haryadi sepekik sambil menguncang-guncang tubuh istrinya. Dia menjerit-jerit memanggil nama istrinya, tapi Sulastri tetap terbujur kaku di tempatnya. Haryadi merasa sangat menyesal dan berdosa. Dia merasa telah membunuh istrinya sendiri. Dalam hati Haryadi mengutuk dirinya sendiri, tapi penyesalan memang tidak berguna lagi. Tak lama kemudian sekitar rumahnya mulai berdatangan para tetangga karena teriakan Haryadi memang menembus dinding-dinding bilik rumah mereka di malam pekat itu. Mereka bertanya-tanya apa yang terjadi, tapi Haryadi tak berani menjelaskan sebab musabah yang sesungguhnya. Orang kampung itu akhirnya hanya tahu bahwa Sulastri mati karena keguguran, dan mereka mencoba menghibur Haryadi sambil menyatakan bela sungkawa. Para tetangganya menyuruh Haryadi untuk bersabar dan tawakal lantaran tak ada seorang manusia pun yang mampu mengeletak diri dari takdir ilahi. Malam itu, beberapa hari setelah istrinya meninggal, seorang lelaki bernama Hasan datang ke rumah Haryadi. Wajahnya tampak begitu pias, seakan memendam ketakutan yang luar biasa. Dengan napas sesengga-sengga dia memanggil-manggil Haryadi. "Ada apa, Dik Hasan?" tanya Haryadi sedikit kaget. Dengan terbata-bata Hasan menceritakan apa yang baru saja dialaminya. Pemuda itu baru saja melihat sosok Sulastri di kegelapan ujung jalan desa. Bahkan almarhum istri Haryadi tersebut sempat berpesan kepada Hasan agar Haryadi menemuinya di tanah pemakaman pada esok malam. Serasa sebagai disambar petir di siang bolong, Haryadi mendengar cerita pemuda itu. Sungguh rasanya tak masuk di akal, mana mungkin orang meninggal bisa bangkit lagi, apalagi sampai ingin ditemui di kuburannya. Begitulah hati Haryadi bertanya-tanya. Dan malam itu Haryadi semakin dilanda penyesalan dan ketakutan. Dia seakan merasa dikejar oleh bayangan yang tak berwujud. Keesokan harinya, peristiwa itu telah menyebar ke seluruh pelosok kampung. Semua warga memperguningkan kejadian aneh yang dialami oleh Hasan. Lalu apa yang terjadi dengan Haryadi? Mulanya Haryadi tak mau menemui permintaan almarhum istrinya itu. Namun atas bujukan orang kampung dengan penuh rasa takut dan bersalah yang luar biasa, akhirnya dia mau mengunjungi makam istrinya.
Malam itu udara agak lembab, langit tampak hitam pekat, seakan bintang-bintang segan menampakkan diri. Angin bertiup agak kencang, membuat bulu kuduk Haryadi dan orang kampung pesisir selatan Sunda yang mengawalnya meremang dan terkendali. Batu-batu nisan di pekuburan itu bagaikan bayangan tangan setan yang siap mencengkram siap saja. Lolongan anjing yang terdengar melengking panjang di kejauhan, seolah memberi tanda bahwa sebentar lagi akan terjadi sesuatu yang mengerikan.